tiga ciri khas umat Kristiani pertama. Bacaan Kisah Para Rasul tadi menyebutkan tiga ciri khas murid-murid Kristus sesudah dia naik ke surga. Pertama, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Kedua, mereka berkumpul di ruang atas sehati sejiwa. Dan ketiga, mereka bertekun dalam doa. Mari kita lihat satu persatu tanda-tanda pengikut Kristus sejati ini. Mereka bersukacita meninggalkan Bukit Zaitun di mana Yesus naik ke surga untuk kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, kalau dengar kata Zaitun, kita semua jadi sedih. Apalagi para rasul. Mengapa? Di Bukit Zaitun ini Yesus menangisi Yerusalem yang menolak dia. Di Bukit Zaitun inilah sesudah perjamuan malam terakhir Yesus datang berdoa dengan keringat darah, "Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu." Di Bukit Zaitun inilah Yesus minta, "Mampukah kamu berjaga berdoa bersamaku?" Dan mereka tidur. Di bukit inilah Yudas mengkhianati dia. Petrus menyangkal dia dan murid-murid meninggalkan dia sendirian. Tapi heran, ketika mereka pulang dari bukit ini, melewati tempat-tempat sedih itu, mereka bersukacita. Why? Ada apa mereka bersukacita? Karena mereka telah melihat Tuhannya, gurunya yang wafat bangkit. Dan saat ini mereka saksikan dia naik ke surga dengan mulia dan berjanji akan datang seperti kamu melihatnya tadi. Mereka percaya akan Kristus yang jaya, yang menang, yang akan kembali. Dan mereka tidak terperangkap ke masa lalu, ke masa dosa, ke masa bersalah mereka. Tuhan tidak mengunci mereka dalam kesalahan. Tuhan menunjukkan, "Aku telah menang, kamu juga akan dimuliakan." Ini yang membuat mereka sukacita. Mereka fokus pada apa yang di depan, bukan pada masa lampau yang kelam. Apalagi Yesus minta kepada mereka, "Bertekunlah dalam doa, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu." Sukacita adalah ungkapan orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya harapan, orang-orang yang imannya teguh. Jika tidak, mereka akan putus asa. Mereka akan keok dengan imannya. Mereka tidak punya selera, tidak punya gairah untuk hidup. Sukacita membuat semangat itu bertambah satu dengan yang lain. Seseorang yang bersukacita akan menularkan sukacitanya kepada orang lain. Dan sukacitanya menjadi besar. Begitu juga seseorang yang berduka, yang membagikan dukanya dengan orang lain, akan lebih ringan dukanya. Dan karena ditanggung bersama-sama, yang berat itu menjadi ringan. Sukacita adalah obat. Sukacita memberikan semangat. Sukacita membuat mereka lebih kuat dan teguh, sehati sejiwa. Mereka sehati sejiwa, bertekun, berkumpul di ruang perjamuan atas. Ruang apa itu? Ruang perjamuan malam terakhir. Ruang di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya.
Ruang di mana Yesus menampakkan diri sesudah bangkit. Damai bagimu, terimalah Roh Kudus. Orang yang bersekutu, orang yang bersatu menjadi kuat. Lihat saja keluarga yang berantakan, yang berkelahi, rapuh, lemah, tidak ada daya tahan. Lihat pasukan yang konsolidasinya kuat, kesatuannya membanggakan, mereka takkan terkalahkan. Ibu-ibu zaman now sudah jarang masak pakai kayu bakar ya, tinggal lalu nyala. Kamu lupa mama dulu kalau nyalakan api harus siapkan kayu bakar 6, 8, 10. Dan ketika semua ini dipersatukan dan dibakar, lihat dia akan berkobar-kobar, bernyala. Pagi kalau pagi, lupa angkat itu nasi bisa jadi hangus. Apinya besar, apinya membara. Tapi coba jika hanya pakai satu kayu bakar, hanya pakai satu kayu api, yang lainnya dipisah-pisahkan, tidak pernah akan masak nasi itu. Kayu api pun hanya akan menjadi abu bakar. Kita yang bersatu, kuat, teguh, kukuh. Kita yang tercerai-berai akan broken, berantakan. Yesus minta, sehati sejiwalah kamu bertekun di ruang perjamuan, di tempat kudus. Bersatu supaya yang lemah dikuatkan, yang takut diberanikan, yang penuh pengharapan berkobar-kobar, membaharui dan membakar semangat yang lemah. Dalam persatuan, yang kuat mengulurkan tangan, yang lemah menggantungkan tangannya tanpa malu-malu pada saudaranya yang lebih kuat dan lebih kokoh. Kesatuan me-welcome siapa saja. Kesatuan membuat kita terbuka menerima orang lain. Orang yang menyukai kesatuan bukan orang yang egois. Orang yang mau bersatu pasti orang yang suka kebersamaan. Dia tidak menolak seseorang, dia tidak menjauhkan seseorang. Setiap kelompok umat membutuhkan ruang atas, membutuhkan ruang bersatu, membutuhkan ruang konsolidasi. Karena itu, jangan sampai ada di antara kita ada orang-orang yang terisolir. Jangan sampai di wilayah rohani kita ada orang-orang yang terbuang. Ada orang-orang yang tidak disapa. Ada orang-orang yang merasa I'm nobody's child. Mereka bersatu, sehati sejiwa. Ketua-ketua wilayah rohani, tolong kenali umatmu. Teman-teman orang muda, mahasiswa, pencari kerja yang datang dari daerah luar, melaporlah di wilayah rohani. Tidak dipungut yuran. Supaya kalau kau sakit, supaya kalau kau ada susah, ada saudara memperhatikanmu. Maaf, jangan tiba-tiba sakit berat, dalam bahaya maut. Nobody knows. Sayang sekali. Seolah-olah kita tidak bersaudara. Seolah-olah kita tidak saling mengenal. Melaporlah. Ketua-ketua wilayah kalau ada orang asing, bukan orang asing, ada umat pendatang, cari tahulah. Daftarkan saja. Ajak terlibat dalam persatuan, dalam doa, dalam ekaristi, dalam pertemuan-pertemuan wilayah bersama. Kita menjadi saudara di tengah saudara. Umat membutuhkan umat. Gembala membutuhkan domba, domba membutuhkan gembala.
Yang ketiga, mereka bertekun dalam sukacita, mereka naik di ruang atas sehati sejiwa, dan mereka berdoa. Bapak Ibu, Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya ini. Mereka belum matang, mereka belum sempurna, dan mereka harus mulai gereja. Mereka harus mengembangkan ini ke ujung bumi. Mereka harus menjadi saksi-saksinya. Minggu depan 3.000 akan dibaptis. Ini bukan sesuatu yang kecil. Maka Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Berdoalah sampai Roh Kudus dicurahkan kepada kamu, dan mulailah perutusan gereja yang besar. Ibu bapak, hal-hal penting dan besar harus dimulai dengan berlutut, dengan berdoa bersama-sama. Kita lain kali kalau ada panitia, langsung dana dasar mana, list donatur, ya, rancangan acara A atau B. Kita lupa berlutut, kita lupa berdoa. Yesus ingatkan, kamu akan mulai misi besar, tapi kamu harus mulai dengan berdoa bersama. Dalam doa kita dituntun oleh Tuhan. Dalam doa kita saling mendengarkan satu sama lain. Dalam doa kita dijauhkan dari egoisme. Dalam doa Roh Kudus membimbing dan menghantar kita. Kita ditabahkan, kita dikuatkan, kita dilihatkan pilihan-pilihan terbaik. Kita dijauhkan dari kesalahan dan kesesatan. Dalam doa kita mencari kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, saya ingin akhiri renungan ini dengan 2 himbauan. Pertama, dalam 1 bulan ke depan, anak-anak kita akan menerima komuni pertama. Bantulah mereka memiliki sukacita akan komuni pertama. Bantulah mereka bertekun belajar, baik di gereja, di paroki, maupun di rumah masing-masing. Temanilah mereka dalam doa di rumah, bahkan di gereja. Kalau boleh duduk dekat mereka tiap hari Minggu. Bantu mereka bagaimana cara berlutut yang benar. Jangan cuma cuk. Bantu mereka menjawab sapaan-sapaan imam. Bantu mereka memahami apa yang terjadi waktu konsekrasi. Bantu mereka menyiapkan doa pribadi sebelum dan sesudah komuni. Bagaimana kembali sesudah komuni? Jangan seperti pergi di pasar. Kita bantu mereka bersukacita menyambut peristiwa ini. Rumah kita menjadi ruang atas tempat berdoa, mempersiapkan mereka dan mengajak mereka berlatih, membiasakan tradisi-tradisi doa. Semoga mereka mengalami komuni pertama sebagai pengalaman rohani yang paling mendalam, paling indah, bersatu dengan Tuhannya. Kedua, pada akhir bulan Juni, paroki kita akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan berkala orang muda Katolik sekevikepan Palu. Dari Betleme sampai Toli-Toli akan datang. Diperkirakan 600 anak muda, bahkan lebih. Maaf, mereka tidak tinggal di hotel-hotel. Mereka akan tinggal di pusat paroki kita. Maaf, kita tidak suruh paroki lain kasih makan. Kita harus bantu kasih makan mereka. Ada panitia. Panitia sudah cari uang. Tapi saya bilang tadi uang tidak cukup. Harus berdoa. Kita doakan mereka. Kita juga bantu mereka untuk bisa menerima tamu-tamu anak-anak muda kita. Kita tanyakan apa kebutuhan kamu anak-anak. Papa mama rela bantu. Teman-teman rela bantu.
Kamu juga berdoa, kamu juga percayakan pada Tuhan. Doakan agar pertemuan ini menjadi Pentakosta bagi orang-orang muda kita. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita saling mendoakan agar kita tetap penuh sukacita menjalani tugas panggilan kita, sehati sejiwa dalam hidup keluarga, wilayah rohani dan paroki, dan menempatkan doa di atas segala-galanya. Tuhan membantu kita semua. Amin.